Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang taubat dan alhamdulillah kita diberi banyak pemahaman dan penjelasan tentang taubat dan menata hati. Dan kali ini di sini saya ingin bertanya tentang tasawuf yang juga berhubungan dengan menata hati. Seringkali dalam ngaji kan kita diterangkan tentang tasawuf atau lelaku untuk menjernihkan jiwa. Sebenarnya makna tasawuf sendiri itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Tasawuf adalah salah satu dari rukun agama yang nomor 3. Agama Islam, agama itu rukunnya ada 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Ihsan adalah tasawuf. Tasawuf adalah berakhlak mahmudah, tidak berakhlak sayyi'ah. Itu tasawuf. Itu ihsan. Dalam bahasa hadis ihsan, dalam bahasa ibadah tasawuf, dalam bahasa keseharian akhlak. Akhlak yang mulia itu tasawuf. Kemudian yang dengan tasawuf adalah selalu ingat bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Dalam bentuk apapun kita selalu ingat bahwa kita dilihat oleh Allah, didengar omongan kita oleh Allah, diketahui isi hati kita oleh Allah. Di sini kita akan terkendali. Itu namanya tasawuf. Kemudian alat-alat tasawuf itu adalah 1 menjauhi dunia, 2 mendekat kepada akhirat, 3 selalu siap menghadapi mati sebelum terjadinya mati. Maksudnya menjauhi perkara dunia artinya jangan kita sampai cinta kepada dunia, tapi kita berkatakan cinta kepada Allah yang bikin dunia. Kalau kita cinta kepada dunia tidak akan terkendali. Kalau kita cinta kepada Allah yang bikin dunia pasti akan terkendali. Artinya kita tidak akan mencari dunia dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, baik secara cara yang tidak benar atau secara merugikan keagamaan kita. Misalkan kita mencari dunia waktu jamaah tidak jamaah, itu namanya senang kepada dunia, tidak senang kepada Allah yang bikin dunia. Kita mencari rezeki dengan niat bahwa thalabul halal buat mencukupi diri sendiri dan anak keluarga supaya tidak memperberat orang lain. Kalau ada kelebihan ditasawufkan kepada hal yang diridhai oleh Allah. Cinta kepada Allah yang bikin dunia dalam tata mencari. Kemudian ditasawufkan kepada yang diridhai oleh Allah, itu namanya penggunaan. Artinya cinta kepada dunia tidak boleh. Maksudnya olehnya mencari dunia semaunya sendiri, digunakan semuanya sendiri, tidak menurut yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cari dunia untuk membangun dunia, itu namanya senang dunia. Kita cari dunia untuk membangun akhirat, itu namanya senang mereka Allah yang bikin dunia. Jadi umpama kita kerja keras ingin membuat rumah tingkat 10, ingin punya kendaraan yang hebat, itu namanya dunia untuk dunia, itu namanya tidak tasawuf, itu namanya cinta kepada dunia. Kalau kita kerja yang keras tujuannya untuk mencari halal buat memenuhi diri sendiri, kalau ada kelebihan ditaruhkan kepada diri Allah untuk zakat, untuk haji, untuk sedekah, untuk membantu orang yang membutuhkan, memberikan hutang kepada orang yang berhutang. Itu semuanya namanya cinta kepada Allah yang bikin dunia. Itu tasawuf. Sudah. Terus ada ungkapan yang masyhur, mengamalkan fikih tanpa tasawuf adalah fasik dan mengamalkan tasawuf tanpa fikih adalah zindik. Pertanyaannya, apakah tasawuf boleh atau bisa dilakukan oleh orang awam seperti kita gitu? Semua orang harus mengamalkan tasawuf. Tasawuf tidak akan lepas daripada syariat. Tasawuf hakikat. Jadi tasawuf sama dengan hakikat, sama dengan ihsan, sama dengan akhlak yang mulia. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan antara syariat dan tasawuf.
hakikat. Siapa bertasawuf tanpa syarat tidak akan jadi tasawuf, kebatinan jadinya. Siapa yang bersyarat tanpa tasawuf akhirnya gelambiar, tidak akan menjurus kepada yang diridhai oleh Allah. Satu contoh, kita ibadah dengan sungguh-sungguh dengan tujuan supaya dapat dunia yang banyak. Itu namanya bukan lagi pakai hakikat itu. Padahal dia juga punya syariat. Jadi semua orang harus bertasawuf dan bersyariat. Sebab tasawuf dengan syariat tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka bisa dikatakan kita diungkapan siapa tasawuf tanpa mengamalkan syariat, namanya fasik. Fasik, keluar dari ajaran taat. Siapa tasawuf tanpa syariat, zindik, kafir. Siapa syariat tanpa tasawuf namanya fasik, keluar dari taat. Fasik, keluar dari taat. Jadi antara tasawuf dengan syariat tidak bisa dipisah-pisahkan. Misalkan kita sholat, akhirnya kita bisa dengan sungguh-sungguh sholat, khusyuk dan segalanya. Terus kita punya pendirian bahwa ini hasil upaya kita, ini hasil jerih payah kita belajar bisa sampai sini. Itu namanya fasik, tidak pakai hakikat. Mestinya kalau orang diparingi oleh Allah giat taat, itu harus diakui bahwa ketaatan itu semata-mata taufik dari Allah, bukan dari upayanya. Kalau dikatakan dari upayanya itu bersyarat tanpa tasawuf, akhirnya ya sia-sia. Terus niku berbicara tasawuf kan orang sering mengaitkannya dengan zuhud atau toreko juga. Niku apa ada hubungannya dengan ketika zuhud itu adalah salah satu daripada tasawuf, salah satu daripada akhlak yang berbentuk tasawuf. Kalau toreko itu syariat, toreko zikir itu toreko. Itu syariat Mas Yan. Kalau hanya mengucapkan zikir pada secara belum hakikat, belum sampai ke tasawuf. Jadi gampangnya tasawuf itu adalah penjernihan hati dari kotoran-kotoran dunia untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau syariat menjalankan hukum-hukum agama yang diperintahkan oleh Allah secara benar. Kemudian syariat itu zahir, hakikat itu batin, tasawuf itu adalah urusan batin. Seperti zuhud. Zuhud itu tadi tidak senang dunia atau senang Allah yang bikin dunia. Artinya kita harus lari dari dunia menuju kepada yang membuat dunia. Kita harus mementingkan akhirat daripada dunia. Artinya kita berkiprah ini harus disesuaikan dengan ajaran agama sehingga kiprah kita semua memberikan pengabdian diri kepada Allah. Karena kita bekerja memerlukan pengabdian diri kepada Allah. Kalau niat kita bekerja talabul halal untuk mencukupi diri sendiri dan keluarga kita, serta supaya tidak memperberat orang lain, dan apabila ada kelebihan ditasarufkan kepada yang diridhai oleh Allah. Itu namanya zuhud itu namanya. Jadi tidak senang kepada dunia, tidak senang kepada Allah. Sehingga kita kalau cara kerja niatnya semacam itu tadi, maka sama dengan perang fisabilillah. Mau kerja mulai jam 7 sampai jam 12 dengan niat demikian tadi, detik-detik mulai jam 7 semua ibadah kepada Allah. Ini yang ada dikatakan Rasul, akeh kelihatannya dunia, tapi hakikatnya akhirat. Akeh perkara kelihatan akhirat, tapi hakikatnya dunia. Kayak ibadah dengan tujuan supaya sugih, ibadah untuk cari duit, mulang untuk cari duit, dan semuanya itu adalah ketoke akhirat, tapi hakikatnya dunia. Untuk yang terakhir, itu bagaimana menerapkan tasawuf pada zaman sekarang? Ya berakhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Cara melaksanakan tasawuf adalah melakukan syariat dengan berakhlak yang mulia. Bagaimana akhlak yang mulia? Gampangnya kita di dunia dikitari oleh 4 perkara. 1, mendapat nikmat. Kalau kita mendapat nikmat karena hasil usaha, itu kita harus akui bahwa hasil usaha kita nikmat bukan dari hasil usaha, tapi semata-mata anugerah dari Allah. Itu namanya berakhlak zaman sekarang.
Mulai zaman dulu sama, dan sekarang formatnya saja yang berbeda. berbeda. Terus kalau diuji oleh Allah itu senang karena sabar. Diuji oleh Allah senang karena sabar. Karena Allah menghendaki sesuatu tidak ada yang jelek, pasti baik. Yang jelek kan sikapnya makhluknya. Diuji oleh Allah, alhamdulillah, karena ujian dari Allah kalau sabar masuk surga. Kalau tadi dapat nikmat diakui bahwa itu adalah semata anugerah Allah, syukur juga masuk surga. Kalau diberi taat, rajin istiqomah taat, jangan diakui bahwa itu hasil upaya, tapi akui bahwa itu adalah semata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taatnya itu syariat, pengakuan dalam hati bahwa semata taufik kesanggupan dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tasawuf. Itu ihsan. Itulah kalau terjatuh dalam maksiat, akui bahwa maksiat kehendak Allah yang memerlukan larangan. Nah, karena memerlukan larangan, kita disuruh oleh Allah cepat-cepat tobat. Ketika kita meleset menjalani maksiat, kemudian kita akui bahwa itu kehendak Allah tapi memerlukan larangan, berarti yang salah kita sendiri. Karena itu kita harus istighfar dan tobat. Itu namanya ihsan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dan terima kasih atas jawabannya. Semoga kami dapat mengamalkan nasihat-nasihat tentang tasawuf ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami. Untuk episode kali ini kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.